Nggak cuma Realme, Xiaomi juga rajin banget ngerilis produk barunya di Indonesia, termasuk segmen smartphone. Dan yang paling baru di bulan September ini adalah Redmi 9C. Smartphone ini masuk ke segmen entry level dengan harga jual yang cuman sejutaan aja. Oke, di tangan gue sekarang udah ada Redmi 9C. Jadi sebelum kita bahas handphonenya, kita mau lihat dulu apa aja sih yang ada di dalam box penjualan. Karena ini barang resmi di Indonesia. Kotak Redmi 9C bisa dibilang sangat sederhana dengan mayoritas warna putih di sekeliling kotaknya. Di sisi atasnya itu ada tampilan produk dengan 3 warna, tulisan Redmi 9C dan logo Mi di pojok kanan atas. Terus di sisi kiri dan kanannya ini unik, ada tulisan Redmi 9C tapi ada tambahan lagi, with easy access to the Google Apps you use most, yang secara nggak langsung nyindir brand smartphone Huawei karena nggak punya akses ke Google Apps. Bagian bawahnya sepi, nggak ada apa-apa, kalau info lain kayak nomor model, email, dan lain-lain adanya di sini. Unit yang gue dapet ini Redmi 9C warna Sunrise Orange yang punya RAM 2GB dan memori internal 32GB. Pas kotaknya dibuka, gue langsung disambut sama smartphone yang masih dibungkus plastik. Nah, di dalamnya ada keterangan beberapa fitur unggulan dari Redmi 9C. Kayak misalnya triple kamera 13 megapiksel, layar 6,53 inci, resolusi HD+, baterai 5000, dan SoC MediaTek Helio G35. Di bawah smartphone-nya ini ada satu lagi kotak kecil yang isinya itu SIM ejector, buku panduan, dan kartu garansi. Terus di kompartemen terakhir ini ada kabel yang masih micro USB sama kepala charger dengan output 10 watt. Oke, karena isi boxnya udah kita bahas, sekarang kita bahas smartphone-nya. Jadi Redmi 9C ini nggak dapat casing bawaan dari box penjualannya. Jadi gue saranin kalian untuk beli casing supaya handphonenya nggak gampang baret. Unit Redmi 9C yang gue dapet ini warna Sunrise Orange yang menurut gue warnanya cukup mencolok dibanding warna hitam atau warna biru. Di pojok kiri atas itu ada rumah 3 kamera, LED flash, dan tulisan AI kamera. Di tengahnya ada sensor fingerprint ultrasonic, terus kalau di bawahnya ada logo Redmi. Kecepatan sensor fingerprintnya sih lumayan cepat, tapi selain pakai jari, gue juga bisa buka kunci smartphone pakai face unlock biar lebih praktis aja. Redmi 9C ini punya backdoor dan framenya yang dibuat menyatu dengan material polikarbonat. Gue cukup suka sama desain backdoornya ini. Xiaomi ngasih finishing ala karbon yang bikin smartphone gak gampang ninggalin bekas sidik jari, sama lebih ngegrip pas dipegang. Selain itu ada bunyi-bunyi kalau misalkan kita gesekin ke kuku. Di bagian sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di atasnya ada lubang jack audio 3,5 mm. Port buat ngecas adanya di bawah yang masih pakai micro USB. Sebelahan sama grill speaker mono dan mikrofon. Buat slot kartunya ada di sebelah kiri yang bisa nampung 3 kartu sekaligus. 2 kartu SIM nano dan 1 micro SD dedicated. Di sektor layar, Redmi 9C ngandelin layar panel IPS berukuran 6,53 inci dan resolusi HD+ 720 x 1600 pixel. Layarnya punya desain water drop buat nampung 1 kamera depan dan earpiece di atasnya. Bezel-bezelnya juga menurut gue masih cukup tebal, terutama buat di bagian bawah. Pas Redmi 9C dinyalain, gue bisa ngeliat kalau ini menggunakan MIUI 12 terbaru, tapi dengan Android 10. Karena ini adalah handphone budget dengan harga yang terjangkau, bisa dibilang MIUI 12-nya pun nggak bakalan dapet semua fitur-fiturnya. Buat jeroannya, Redmi 9C ngandelin SoC MediaTek Helio G35 12 nanometer yang ditandemin sama GPU PowerVR GE8320. RAM dan storage-nya juga standar aja, yaitu 2GB plus 32GB MMC51. Kalau misalnya kurang bisa langsung tambah micro SD yang udah punya di slot dedicated. Salah satu keunggulan HP ini adalah kapasitas baterainya yang gede banget, 5000 mAh. Baterainya ini diklaim bisa tahan sampai 167 jam musik, 32 jam telepon, dan 10 jam main game, sama 21 jam nonton video. Tapi sayangnya karena pas ngecas cuma support sampai 10 watt aja, durasi pengisian baterai ini lumayan lama. Perkiraan gue sih bisa sampai 3 jam lebih. Di sektor fotografi, Redmi 9C ngandelin 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Di kamera belakang, lensa yang pertama itu 13 megapiksel, lensa yang kedua 2 megapiksel depth sensor, dan yang terakhir adalah 2 megapiksel lensa makro. Buat UI kameranya sih standar HP Redmi ya, cuma lebih sederhana. Di halaman awal ada mode auto yang bisa ngatur HDR dan AI.
Di sampingnya ada mode portrait buat bikin efek blur background. Dan di more-nya juga sepi, cuman ada timelapse sama short video aja. Untuk mode Pro kita bisa ngatur shutter speed sampai 32 detik dan ISO sampai 3200. Kalau buat kamera depan, resolusinya itu cuma 5 megapiksel. Mode yang bisa dipakai kurang lebih mirip sama yang di belakang. Buat perekaman video cuma support sampai 1080 30 fps aja. Nggak ada AIS apalagi OIS, jadi hasil videonya bakal sedikit berguncang. Hanya di 1080 at 30 fps. Kayaknya memang nggak ada AIS ya, cuma lari ya. Ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Redmi 9C. Resolusinya di 1080 at 30 fps. Oke, kesimpulan dari gua, meskipun ini handphone harga sejutaan, Redmi 9C ini bisa dibilang menawarkan desain yang unik, warnanya mencolok, dan juga baterai gede, bisa bertahan, diklaim bisa bertahan sampai seharian. Redmi 9C ini cocok untuk orang tua ataupun adik-adik ataupun anak-anak kita yang baru bisa mengenal Android, dan juga buat belajar online. Bisa juga dipakai buat admin online shop misalnya, ataupun ojol supaya nggak keseringan ngecas. Makan dulu. Apaan sih? Udah siap. Dah, yuk.